Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Santri-santri kelas 6, selamat pagi. Mudah-mudahan santri semua di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dengan kewajiban kita, yaitu belajar. Kita memasuki semester 2 ini di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Masih sama, yaitu berjumpa dengan Pak Amir. Di materi kali ini yaitu pelajaran yang ke-6. Santri semua buka buku PAI-nya yang dari Kementerian Pendidikan. Di hari Senin kemarin Pak Amir sudah membagikan dalam bentuk PDF bukunya. Silakan di-download dan dilihat daftar isinya pada pelajaran yang ke-6. Langsung saja ya Pak Amir sampaikan. Yang penting ketika belajar, santri siapkan buku catatan, nanti mencatat hal-hal yang penting untuk dicatat, atau tinggal lihat saja slide yang Pak Amir buatkan. Santri semua bisa mengepek atau menirukan dari slide itu sebagai materi yang dicatat oleh santri. Langsung saja ya santri semuanya. Mudah-mudahan kalau mengikuti dengan konsentrasi. Indahnya saling membantu dan hidup rukun. Ini santri semuanya bisa lihat pada layar handphonenya masing-masing. Itu ada 3 buah gambar. Kita mulai dari gambar yang paling kiri. Ada 3 orang santri putra yang sedang membantu seorang kakek-kakek, membantu mendorong gerobak yang isinya entah apa. Kemudian gambar sebelah kanannya yang atas itu ada 2 orang santri putra dan 2 orang santri putri. Masing-masing ada yang piket dengan memegang sapu untuk menyapu dan mengumpulkan sampah untuk dibuang ke tempat sampah. Kalau bagian yang paling bawah ada seorang santri putri yang sedang membantu ibunya di rumah untuk mencuci piring. Dari ketiga gambar ini semuanya menunjukkan saling membantu. Saling membantu. Sehingga kita bisa melihat dari ketiga gambar ini adanya kerukunan. Jadi saling membantu akan membuat kerukunan. Kerukunan itu ditimbulkan atau diciptakan karena adanya saling membantu. Begitu ya santri semuanya. Ini beberapa gambaran awal atau contoh awal tentang saling membantu dan hidup
rukun. Dalam kehidupan sehari-hari santri juga harus saling membantu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga nanti bisa menciptakan kerukunan. Oke, ke slide selanjutnya. Di pelajaran 6 ini tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun, ada 2 subbab atau pokok bahasan. Yang pertama, yang A ya, membaca, menghafal dan menulis Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yang kedua, memahami isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Santri semuanya lihat QS, artinya Quran surat Al-Maidah, nama suratnya, garis miring 5. 5 ini maksudnya adalah Quran surat Al-Maidah di dalam Al-Quran urutannya yang ke-5. Kan ada 114 surat Al-Maidah yang ke-5. Begitupun surat Al-Hujurat garis miring 49, artinya surat Al-Hujurat di dalam Al-Quran urutan ke-49. Kalau 2 sampai 3, 12 sampai 13 ini adalah ayatnya yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya berarti kita mulai mempelajari subbab atau pokok bahasan yang pertama, yaitu membaca, menulis dan menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ini yang pertama atau yang hari ini akan kita pelajari. Oke, yang pertama sebelum kita membaca adalah adab membaca Al-Quran. Pertama, santri semuanya ingat-ingat kembali, membaca diawali dengan ta'awud atau isti'adah. Bunyinya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian setelah ta'awud atau isti'adah yaitu membaca basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan diakhiri dengan Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang maha agung. Allah yang maha agung ya, yaitu apa? Dengan mewayukan firman-firman-Nya kalau kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran itu dalam keadaan berwudu atau suci ya, khususnya kalau memegang mushaf Al-Qurannya itu yang kotak itu. Nah, itu harus berwudu, namanya mushaf. Kemudian membaca dengan tartil. Tartil artinya pelan-pelan, tidak terburu-buru, tidak cepet-cepetan. Dan fasih. Fasih artinya membaca sesuai dengan ilmu tajwid. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, misalnya huruf A di tengah-tengah tenggorokan dan seterusnya. Kemudian ada bacaan idhar, ikhfa, iqlab, idham bihuna, idham bilahuna, matobi dan seterusnya. Itu namanya ilmu tajwid. Oke, Pamir bacakan dulu ya. Kita mulai dari surat Al-Maidah ayat 2. Nanti santri menyimak bacaannya Pak Amir dan nanti Pak Amir jelaskan hukum bacaan apa saja yang ada di ayatnya. Ya, dari surat Al-Maidah ya. Ini karena tadi sudah ta'awud dan seterusnya biar cepat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'a, ainnya itu panjang karena mad tabi'i ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Wa ta'awanu, ini panjang juga, dua harokat atau satu alif ya, dua ketukan, tek tek begitu. Ini karena apa? Ada wawu huruf sebelumnya doma. Ini mad tabi'i. Ingat-ingat, kalau ada alif huruf sebelumnya fathah, kalau ada wawu huruf sebelumnya doma, kalau ada ya huruf sebelumnya kasroh, ini namanya mad tabi'i. Dibaca panjang dua harokat atau satu alif, dua ketukan, tek tek begitu. Alal birri wat taqwa, wat taqwa juga dibaca panjang karena itu sebenarnya ada alif cuma sudah diganti. Itu ada tanda berdiri ya, seret berdiri, fathah berdiri, itu panjang dua harokat. Kemudian wala ta'a, lamnya ini juga panjang karena ada alif ya, mad tabi'i juga. Wa ta'a sama ainnya juga panjang, mad tabi'i. Wanu, wanu juga panjang karena mad tabi'i, wawu huruf sebelumnya doma. Alal ismi wal udwan, udwan panjang karena ada alif sebelumnya fathah. Ini sudah jelas sekali ya, mudah sekali. Kemudian selanjutnya surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladina kafaru min dinikum fala takhsawhum wakhsawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma ya'isal ladzi, alladzi dibaca panjang karena ya huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya isal, ini lamnya, ini lam syamsiyah karena lamnya tidak dibaca, tandanya ada tasjidnya itu. Ya isal, langsung ya isal lagi ya, itu lam syamsiyah. Kafaru, alladzina kafaru, ini sama mad tabi'i. Ming, ini dengung, nun mati bertemu dengan dal. Hukum bacaannya yaitu ikhfa, dibaca samar dua harokat. Ming, dengung, samar atau dengung. Dinikum, dibaca panjang, ini juga mad tabi'i karena ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian ming dinikum fala, kum fala, ming dinikum fala. Ini ada mim sukun bertemu fa. Ini hukum bacaannya adalah idhar safawi, cukup mengatupkan kum, ming dinikum fala, gitu aja, mengatupkan huruf di kum. Kemudian fala takhsawhum wakhsawun, ini juga sama idhar safawi karena ada mim bertemu wawu ya, idhar safawi cukup mengatupkan hum gitu. Wakhsawun ini juga panjang ya. Kemudian ini sama ya semuanya ya, banyakan adalah
mad tabi'i. Nanti tinggal baca sendiri, diamati sendiri karena sangat mudah sekali ya. Oke, kemudian Al-Hujurat. Kita baca Al-Hujurat ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad-dhanni inna ba'dad-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya, dilihat semuanya santri Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuh. Iya, ini dibaca panjang ya ayyuh. Karena hukum bacanya mad wajib mutasil. Ketika ada mad tabi'i yaitu huruf berharokat fathah yaknya bertemu dengan hamzah ya ayyuh. Yang berdiri ini hamzah ya. Dalam satu kalimat, maka hukum bacanya mad wajib mutasil dibaca panjang, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Boleh juga 2 alif atau 4 harokat ataupun 1 alif 2 harokat bacanya ya, tapi yang baik yang panjang saja. Ayyuhalladzina amanu, ini semuanya banyak hukum bacaan mad tabi'i, dilihat sendiri ya nanti ya. Amanu jtanibu, ya ini ada jim yang sukun, hukum bacaannya apa? Qalqalah, toko bajada, ini huruf qalqalah. Kalau mati di tengah-tengah qalqalah sughra, kalau matinya di akhir atau di waqaf qalqalah kubra. Ini amanujtanibu memantul ya. Asiram mim bertasdid, kasiram mim bertasdid, bacaan gunnah, dibaca dengung 2 ketukan. Asiram minad-don, ini juga nunnya gunnah karena ada tasdidnya, dibaca dengung 2 harokat. Inna ba'dad-don ini sama, ada hunnahnya. Ismu, nah ini mim mati bertemu dengan mim tanwin ya. Ismun apa? Mim ada apa? Ada domah tanwin bertemu dengan wawu. Hukum bacaannya apa? Ikhfa. Ikhfa. Baca samar. Kemudian ini wala yahtab ba'dukum ba'da, ini ada mim mati bertemu dengan ba. Hukum bacaannya apa? Ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba, hukum bacanya ikhfa syafawi. Kita memasukkan huruf mim ke dalam ba, mengganti ya. Ba'dukum ba'da, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa safawi. Kemudian ayyakula nun mati bertemu ya, ini idham bihunna, dibaca dengung 2 harokat. Maitan fakarihtum, ini fathatain bertemu dengan fa, baca ikhfa, baca samar-samar. Tawwabur rahim, ini ada ba yang berharokat dhamma tanwin bertemu dengan ro,
Hukum bacaannya adalah idgham bila hunna, tanpa dengung. Tawwabur rahim, gitu aja. Nah, yang terakhir surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ini mohon maaf ya karena lupa mematikan paket data, sehingga kalau ada chat masuk dalam video. Yang terakhir surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayyuha, ini dibaca panjang sama mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ayyuhan nasu, nunnya bertasdid, hukum bacanya hunna, dibaca dengung dua ketukan atau dua harokat. Inna juga sama, ini hunna karena ada nun bertasdid, dibaca dengung dua harokat. Khalaqu, ini ada ko yang mati di tengah-tengah, dibaca apa? Qalqalah sughra. Khalaqnakum. Nah, ini mim bertemu mim mati bertemu mim. Ini namanya idgham mimi atau idgham mislain. Dibaca mimnya berdengung gitu ya. Khalaqnakum mingda. Nah, ini nun mati bertemu zal, dibaca samar-samar karena hukum bacaannya ikhfa. Min dzakari wa unsa, ini juga sama, banyak. Dzakari kasra tanwin bertemu wa, ikhfa. Unsa, ini juga nun mati bertemu sa kecil, ikhfa. Wa ja'alnakum syu'uba. Ini ada mim mati bertemu shin, ini hukum bacanya idhar syafawi, ya tinggal mengatupkan huruf mim. Wa ja'alnakum, jelas ya, kum syu'ubau. Nah, ini ada fathah tanwin bertemu wawu ifa lita'arafu. Ini inna akramakum sama indallah, nun mati bertemu dai ifa. Oke, itu mengenai cara baca dari surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Nanti santri semuanya bisa lihat di buku paketnya, baik yang Pak Amir bagikan kemarin yang berupa file PDF atau di buku paket Erlangga yang santri semua miliki di halaman awal bab 1 pelajaran 1 halaman 7. Nah, itu bisa dilihat. Tugasnya santri Pak Amir sampaikan secara singkat di sini. Santri membuat rekaman berupa video MP4 boleh ataupun hanya suara ya MP3 dari ayat-ayat yang sudah Pak Amir sampaikan. Nanti diupload di Google Classroom, Santri semuanya bebas memilih mau surat Al-Maidah ayat 2 boleh, ayat 3 boleh, surat Al-Hujurat ayat 12 boleh, ayat 13 boleh. Pokoknya milih dari 4 ayat ini, milih salah satu. Oke ya, paham ya? Untuk pertemuan kali ini Pak Amir cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekiranya ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan komentar di Google Classroom atau di YouTube, atau bisa juga ke japri ke WhatsApp-nya Pak Amir
di nomor 083 151 900 319 083 151 900 319. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.